Lorong sekolah elit yang megah bersinar di bawah lampu kristal memantulkan sepatu-sepatu mahal para siswa. Arjuna melangkah pelan di antara kerumunan, seragamnya yang sedikit lusuh kontras dengan kain sutra dan kulit mengkilap di sekelilingnya. Matanya yang jernih memindai sekeliling tanpa emosi, seolah tak terlihat oleh tatapan meremehkan yang sesekali melintas. Kehadirannya seolah kabut tipis yang dengan mudah diabaikan. Di tengah hiruk-pikuk kantin yang ramai, sekelompok siswa populer yang dipimpin Rian mendominasi meja besar. Tawa mereka membahana, menarik perhatian. Arjuna duduk sendiri di suduk, menatap piringnya yang sederhana. Tatapan Rian menusuknya, bibirnya membentuk senyum sinis. Sebuah sindiran keras terdengar jelas, menciptakan gelombang tawa yang mengepung Arjuna, membuatnya menunduk. Sebuah dorongan kasar dari belakang membuat nampan Arjuna terlepas. Nasi dan lauk berserakan di lantai marmer, menciptakan bercak mengalukan. Kaki-kaki siswa lain menghindari kekacauan itu, tapi pandangan mereka semua tertuju pada Arjuna. Rian menatapnya dari jauh dengan seringai puas, sementara kerumunan di kantin menertawakan penderitaan Arjuna, seolah itu adalah tontonan yang menghibur. Di ruang guru yang berbau kapur, Arjuna berdiri kaku di hadapan seorang guru BK. Suaranya rendah, menjelaskan insiden-insiden yang terjadi. Guru itu mendengarkan dengan acuh tak acuh, sesekali melirik jam tangannya. Sebuah isyarat pasrah terpancar dari ekspresinya, seolah memberitahu Arjuna bahwa aduan ini akan berakhir sia-sia, sama seperti banyak aduan sebelumnya yang melibatkan anak-anak penting. Arjuna menemukan makalah proyek sainsnya yang telah dikerjakan berminggu-minggu, berserakan di lantai laboratorium, tercoret-coret dan sobek. Gunting di meja tergeletak, seolah sengaja ditinggalkan sebagai bukti. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tenggorokannya tercekat menahan amarah yang membara. Sebuah bayangan samar, Rian muncul di benaknya, diikuti oleh rasa putus asa yang mendalam. Sebuah amplop tanpa nama terselip di loker Arjuna. Di dalamnya, sebuah kertas berisi tulisan tangan kasar mengancamnya agar tidak lagi mencoba memberontak. Tangan Arjuna bergetar saat meremas kertas itu, tapi matanya memancarkan tekad. Dia menyadari bahwa penindasan ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan sebuah kampanye sistematis yang dirancang untuk menghancurkannya. Di lorong sepi sepulang sekolah, bayangan Rian dan antek-anteknya muncul di hadapan Arjuna. Dorongan kuat menghantam punggungnya, membuatnya tersungkur. Buku-bukunya berserakan di lantai dingin. Rasa sakit menjalar, namun matanya tetap tenang, memancarkan sesuatu yang lebih dari sekedar kepasrahan. Sebuah denyutan aneh muncul di pelipisnya. Kartu undangan untuk acara amal sekolah tergeletak di meja Arjuna, sebuah kemewahan yang mustahil. Ia melihat foto-foto dari acara serupa tahun lalu dipenuhi tawa dan kemegahan yang menindas. Senyum-senyum angkuh menghiasi wajah para siswa elit termasuk Rian. Arjuna menggenggam kartu itu erat, sebuah keputusan telah terukir dalam benaknya. Langit senja memerah di atas siluet gedung sekolah yang menjulang. Arjuna berjalan sendirian di jalan setapak yang lengang, langkahnya mantap. Tatapan matanya lurus ke depan, bukan lagi memancarkan keputusasaan, melainkan ketajaman yang baru. Jemarinya diam-diam menyentuh liontin logam yang tersembunyi di balik seragamnya, sebuah simbol yang menyimpan rahasia besar. Kepala sekolah berdiri di podium aula, suaranya bergema saat mengumumkan gala tahunan. Ia menyebutkan tamu kehormatan yang akan mengubah wajah sekolah selamanya. Sebuah bisikan rasa ingin tahu menyebar di antara siswa. Rian dan kelompoknya tertawa meremehkan, membayangkan tamu penting itu akan sama seperti mereka, tak sedikit pun menyadari badai yang akan datang. Malam gala tiba, lampu kristal membanjiri aula, gaun-gaun gemerlap berseliweran. Rian berdiri dengan percaya diri di samping orang tuanya, pejabat tinggi komite sekolah.
Pintu aula perlahan terbuka dan semua mata tertuju pada sosok yang baru masuk. Arjuna berdiri di ambang pintu, seragam sekolahnya yang sederhana diselimuti aura tenang yang tak terduga. Di atas panggung, ketua yayasan sekolah, seorang pria beruban dengan wibawa, mengintimidasi, mengumumkan perubahan besar. Suasana tegang menyelimuti aula. Dengan sorot mata penuh makna, ia mengundang pewaris sejati untuk maju. Semua pandangan tertuju pada satu titik. Ketua yayasan mengulurkan tangannya ke arah Arjuna yang melangkah maju dengan tenang. Arjuna berdiri di samping ketua yayasan. Postur tubuhnya kini tegak dan berwibawa. Sebuah nemtek kecil yang terselip di saku blazernya yang kini dikenakannya terbaca jelas. Arjuna Dirgantara, CEO interim Dirgantara Group. Bisikan kaget menyebar seperti api. Wajah Rian dan orang tuanya memucat pasi, ketakutan yang dalam terpancar jelas dari mata mereka yang melebar. Arjuna menatap kerumunan, pandangannya menyapu Rian dan orang tuanya. Sebuah sinyal samar diberikan kepada ketua yayasan. Seketika, layar besar di belakang panggung menampilkan rincian skandal keuangan dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan beberapa anggota komite, termasuk orang tua Rian. Aula terdiam, hanya suara desahan kaget yang terdengar. Di tengah keheningan yang mencekam, Arjuna berbalik, berjalan tenang meninggalkan panggung tanpa seulas senyum kemenangan. Ia berjalan melewati Rian yang kini berdiri terpaku, dikucilkan oleh tatapan mencela kerumunan. Pintu aula tertutup di belakang Arjuna, meninggalkan Rian dan orang tuanya dalam kehancuran reputasi. Sekolah itu kini berbeda, namun pertanyaan tentang kekuasaan dan keadilan masih menggantung di udara.